Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber politik tertua di semesta. Saya ada di tempat jualan saya ya, di Komplek Gria Branbir di perapatan ke arah Tajur. Kalau ke atas sana itu ke Danau Setu ya. Jalan kaki kira-kira 10 menit sampai rumahnya Adian Napitupulu. Nggak bakalan Adian Napitupulu tuh ke saya ya kan. Sibuk dia sebagai anggota DPR pusat. Dan ada warga di sini ngajak ngobrol. Ya biasa, marah dengan keadaan. Kalau nggak ada masalah nggak akan ada demo Indonesia gelap kemarin katanya. Sekarang bukan makan gratis yang penting, tapi kerjaan cukup, mudah kerjaan katanya. Nanti kalau ada kerjaan kan orang tua bisa ngasih makan anaknya sendiri, dan juga bukan tugas sekolah ngasih makan anak gratis ya. Makanan gratis bergizi itu loh. Ya kan? Ada jenderal kok bisa disetir sama Jokowi katanya. Jokowi, jenderal itu maksudnya Prabowo itu. Dia kecewa juga ya sama Prabowo ya. Jadi kelihatannya nggak independen. Terus kita udah punya, baru selesai kita punya presiden tukang bohong. Siapa? Ini jadi kalau makanan murah, kalau makanan murah, kerjaan ada, itu makan gratis mah gampang, tugasnya orang tua masing-masing, nggak usah diurus sama sekolah, sama negara katanya. Yang penting gimana sekolah itu murah, gratis, pendidikan gratis. Kalau bahasa yang demo kemarin ini, suara ini loh, suara seorang supir ya, nggak usah saya sebutin namanya, saudara ini sekomplek. Jadi itulah masalahnya. Jadi kalau kerjaan susah gini, itu orang yang pinter bisa berantem katanya, bisa jadi begal karena lapar, kata bapak itu ya. Sekali supir barusan ya nggak perlu saya masukin gambarnya, nggak enak ya. Tapi kita ambil poin-poinnya aja. Sekarang coba katanya, dia tahu perkembangan di kampung ini, di desa ini baru tutup itu PT Garmen ya. Dari 900 karyawannya itu dirumahkan 700 orang, tinggal 200 katanya sih mau ditutup, secara bertahap 700 sudah dirumahkan, termasuk beberapa tetangga saya itu ibu-ibu itu memang betul-betul di rumah sekarang, nggak punya penghasilan mingguan atau 2 mingguan sih gajinya itu. Jadi terus dibilang belum, kata dia sanken. Apaan sanken? Itu di Kerawang apa di Mandiri Bekasi, tutup katanya. Ya kan? Terus dulu ada suara di salah satu video saya, kalau ada pabrik tutup itu kan bukan urusan pemerintah, yang efisiensi kan ASN katanya, lembaga-lembaga pemerintah. Itu kan soal swasta, kenapa yang disalahin pemerintah? Dia lupa ada kaitan dengan swasta dan pemerintah. Iklim ekonomi yang nggak kondusif karena kebijakan pemerintah itu membuat usaha menjadi sulit dan terpaksa menurunkan atau memecat karyawan-karyawannya karena kebijakan politik pemerintah yang tidak memberikan iklim yang bagus untuk usaha, kan gitu ya. Itu kaitannya. Ya memang pabriknya bukan pabrik pemerintah, dia pabrik swasta. Jadi kalau tutup ya tanggung jawab pabrik itu. Iya betul, pabrik itu kenapa bisa tutup? Ya karena kebijakan ekonomi dari pemerintah yang nggak mendukung pertumbuhan pabrik-pabrik itu berkembangan gitu. Regulasinya, aturan-aturannya kan dibuat oleh siapa? Bukan oleh pabrik itu, kan oleh pemerintah, sehingga menyulitkan mungkin ekspor jadi macet ya kan. Itu kan harusnya yang ngurusin pemerintah, regulasi yang memudahkan orang usaha itu loh. Sama dengan orang-orang yang sekarang susah kerja itu kan sebenarnya karena pemerintah juga nggak membuka lapangan pekerjaan. Kalau ada jutaan orang ke berbagai negara, mohon maaf seperti ART atau tenaga-tenaga untuk di rumah-rumah tangga di Eropa atau di mana Arab itu sampai 6 juta atau sampai berapa itu pekerja-pekerja migran kita.
kenapa sampai pada kerja di luar negeri ya? Untuk tenaga-tenaga yang low skill ya, skillnya rendah itu lah, karena pemerintah kan gagal menciptakan lapangan pekerjaan di negerinya sendiri, kan itu persoalannya ya. Ya kalau ada sekarang ada hashtag kabur aja dulu, itu tentu untuk yang level menengah ke atas, yang anak-anak pinter gitu loh, dia kabur ke luar negeri untuk nuntut ilmu, untuk bekerja dan untuk kembali ya, untuk menimbulkan menimbulkan atau bukan membungkus ya, apa istilahnya sih, meng-create ya harapan sendiri. Dia menciptakan peluang-peluang sendiri di luar negeri yang peluangnya lebih besar daripada negerinya sendiri. Dia kalau dia pengen mati, nggak pengen mati di negeri yang nggak punya harapan di Indonesia, ya nggak apa-apa, dia punya pilihan itu. Tapi itu menunjukkan bahwa pemerintah gagal ya menciptakan lapangan pekerjaan bagi warganya sendiri, sehingga mereka kabur ke luar negeri karena di sini nggak ada harapan. Memang hidup itu kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Dan harapan untuk hidup yang lebih layak itu tidak ada di Indonesia masalahnya, tapi ada di luar negeri. Nah itulah yang terjadi. Nggak ada kaitannya dengan nasionalisme juga sih. Buat apa nasionalisme itu, berarti orang itu harus tinggal di Indonesia, tapi kalau di Indonesia sampai tuanya dia mati kere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat mega
Mekah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.